Hari itu, langit tampak cerah dengan matahari yang bersinar terang, seakan ikut merayakan momen spesial yang akan terjadi. Semua orang hadir dengan pakaian terbaik mereka, bersiap-siap untuk menyaksikan acara wisuda mahasiswa universitas yang penuh prestasi. Para orang tua dan keluarga tampak bersemangat dan bangga, tersenyum lebar saat menunggu giliran anak mereka dipanggil ke atas panggung. Di antara deretan kursi tamu yang penuh, seorang wanita dengan pakaian yang sedikit berbeda dari yang lain menarik perhatian. Dia tampak berusaha menyelinap ke dalam aula besar itu dengan hati-hati, seakan tak ingin ada yang menyadari kehadirannya. Pakaiannya kusut dan penuh noda tanah, rambutnya berantakan dengan beberapa helai beruban yang lepas dari cepolnya. Sepatunya yang basah penuh lumpur berdecit pelan setiap kali melangkah, meninggalkan jejak basah di lantai aula yang berkilau bersih. Beberapa orang berbisik dan menatap wanita itu dengan heran dan terkejut. Wanita itu adalah Wati, seorang ibu yang datang dari desa kecil jauh dari kota. Meskipun ia tidak memiliki banyak uang, ia bekerja keras demi anak sematawayangnya, Satria, agar bisa menuntut ilmu hingga ke perguruan tinggi. Perjalanan hidup Wati tidak mudah, ia membesarkan Satria seorang diri setelah suaminya meninggal saat Satria masih kecil. Ia bekerja sebagai buruh tani dan menjual hasil kebun seadanya demi mengumpulkan uang untuk pendidikan Satria. Dan hari ini adalah hari yang paling dinantinya. Meskipun ia harus melewati banyak kesulitan untuk sampai di sini. Namun, perjalanan menuju kota ternyata lebih sulit dari yang ia duga. Kendaraan umum yang biasa digunakannya mengalami masalah di tengah jalan, sehingga Wati harus berjalan kaki beberapa kilometer di jalan yang berlumpur. Ia berlari dan berusaha sekuat tenaga agar tidak terlambat, namun takdir berkata lain. Ketika sampai, ia menyadari penampilannya yang berantakan dan kotor, tapi ia memutuskan untuk tetap masuk ke aula dengan hati penuh semangat dan cinta untuk Satria. Saat Satria dipanggil ke panggung untuk menerima ijazahnya, ia tampak terkejut melihat ibunya yang duduk di barisan belakang, dengan pakaian yang kusut dan wajah lelah namun penuh kebanggaan. Tanpa ragu, Satria tersenyum, melambaikan tangan ke arah ibunya, dan semua mata di ruangan itu mengikuti pandangannya. Bisikan-bisikan semakin keras, beberapa tamu mulai berbisik, bahkan tertawa kecil melihat sosok wanita dengan pakaian kotor di antara tamu lainnya yang tampil rapi. Ketika akhirnya giliran Satria untuk berbicara di depan mikrofon, aula yang tadinya penuh kegaduhan tiba-tiba hening. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan Satria, mahasiswa yang dikenal berprestasi dan aktif dalam berbagai kegiatan kampus. Satria memandang lurus ke depan, menarik napas dalam, dan memulai pidatonya. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk merayakan keberhasilan saya sendiri. Suaranya terdengar jelas dan penuh emosi. Saya berdiri di sini untuk merayakan keberhasilan seorang wanita yang duduk di barisan belakang sana, dengan pakaian yang mungkin tidak serapi dan semewah yang lain. Wanita itu adalah ibu saya. Suasana aula mendadak hening, beberapa orang menahan napas, tidak menyangka arah pidato Satria akan berubah sepribadi ini. Selama bertahun-tahun, ibu saya bekerja dari pagi hingga malam. Dia mengangkat karung-karung berat, menahan terik matahari, dan tetap tersenyum meskipun seringkali yang dimakannya hanyalah sepiring nasi agar bisa menghemat untuk saya. Beliau bekerja sebagai buruh tani, bekerja keras tanpa lelah dan tanpa mengeluh. Setiap tetes keringatnya, setiap kali tangannya terluka, itu semua untuk saya. Beberapa tamu mulai terlihat terenyuh, bahkan ada yang mulai mengusap mata, terharu dengan cerita yang dibagikan Satria. Tadi pagi, ibu saya berangkat dari desa dengan semangat dan harapan, meskipun harus berjalan berkilo-kilometer di jalan berlumpur, ia tetap berjuang datang ke sini. Baju yang ia pakai mungkin kotor, tapi baju itu adalah simbol dari cinta, pengorbanan, dan dedikasi yang luar biasa. Bagi saya, baju itu lebih berharga daripada jas atau gaun mahal. Air mata mengalir di wajah Wati. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini dari Satria sebelumnya. Ia merasa sangat bangga dan bahagia.
Meskipun merasa sedikit malu dengan pakaiannya yang kotor, namun, sebelum melanjutkan, Satria tiba-tiba terdiam, menunduk sejenak. Dengan suara bergetar, ia melanjutkan, "Tapi hari ini, di depan kalian semua, saya ingin mengakui satu hal. Sesuatu yang mungkin ibu saya tidak tahu, tapi yang sudah lama membebaniku." Suasana di aula kembali tegang, para tamu terdiam menunggu kelanjutan pidato Satria. "Selama ini, saya berpura-pura bahagia dan bangga atas semua yang saya lakukan. Tapi sejujurnya, saya sempat menyimpan rasa malu terhadap ibu saya, terhadap asal-usul saya. Di kampus, saya berusaha menyembunyikan bahwa saya berasal dari desa dan bahwa ibu saya adalah seorang buruh tani. Saya bahkan pernah menolak untuk memperkenalkan ibu saya kepada teman-teman, karena merasa takut dicap sebagai orang miskin." Suara Satria terdengar semakin berat, ia terisak, dan banyak hadirin yang mulai meneteskan air mata, ikut merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam yang dirasakan Satria. "Tapi hari ini, saya menyadari betapa salahnya saya. Saya seharusnya bangga dengan ibu saya. Ibu saya adalah orang terkuat dan terhebat yang pernah saya kenal. Tidak ada alasan bagi saya untuk merasa malu dengan siapa saya dan dari mana saya berasal. Hari ini, di hari paling penting dalam hidup saya ingin memohon maaf kepada ibu saya." Satria berjalan turun dari panggung, mendekati Wati yang duduk dengan wajah penuh air mata. Ia berlutut di depan ibunya, memegang tangan ibu itu dengan penuh kasih. "Ibu, maafkan Satria. Maafkan anakmu yang bodoh ini. Aku seharusnya bangga denganmu sejak dulu. Tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa." Wati menangis terisak-isak, memeluk anaknya dengan erat. Tepuk tangan memenuhi ruangan, semakin lama semakin keras. Semua tamu yang tadinya berbisik-bisik, kini berdiri dan memberikan penghormatan kepada Wati dan Satria. Mereka menyaksikan betapa cinta seorang ibu telah mengubah kehidupan anaknya, bukan hanya melalui kerja keras, tapi juga lewat pengorbanan yang tak terucapkan. Di tengah tepuk tangan itu, Satria berdiri, memandang ibunya sambil tersenyum. "Mulai sekarang, aku akan selalu bangga dengan siapa diriku dan dari mana aku berasal. Dan ibu, di mataku, engkau adalah wanita terindah di dunia ini, meskipun hari ini engkau datang dengan pakaian kotor. Karena di balik pakaian itu, tersembunyi cinta yang tak tergantikan." Aula itu dipenuhi dengan air mata kebahagiaan dan rasa haru. Wati, dengan segala pengorbanan dan keikhlasannya, telah membuktikan bahwa seorang ibu, meskipun dengan tampilan yang sederhana, mampu memberikan kekuatan dan keajaiban pada anaknya.